Pemirsa Metro TV, masih bersama saya Dominikus Widodo di acara Economic Corner. Pak Endi, kalau kita tadi kan bicara tentang dari pihak perusahaan, kemudian dari pihak pemain saham ini kan banyak yang pemula yang sebenarnya ingin masuk ke membeli saham atau katakan bermain saham ya. Terus apa saja sih yang dasar-dasar yang harus dipelajari sebelum seseorang masyarakat itu bermain saham, katakan membeli saham, dan panduannya seperti apa supaya tetap aman? Ya, baik Pak Widodo. Jadi memang untuk investor yang masih awam nih Pak, atau yang ingin memulai investasi di pasar modal, memang banyak sekali hal yang harus dipelajari Pak. Yang pertama adalah mengenali produk-produk dari investasi pasar modal itu. Apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu reksadana. Kemudian kita juga harus paham resikonya Pak. Karena memang setiap investasi pasti punya resiko. Jadi di samping kita mengenali keuntungannya, kita juga harus pahami resikonya. Nah, profil resiko seperti apa yang harus kita lakukan? Karena kan memang setiap orang itu beda-beda Pak, gitu ya. Ada yang mungkin takut dengan resiko nih. Ada yang saya biasa-biasa aja dengan resiko, atau bahkan saya berani nih mengambil resiko. Karena ini akan berpengaruh terhadap produk investasinya nanti Pak. Jadi jika kita memang berani mengambil resiko, mungkin saham adalah produk yang cocok bagi kita. Risk taker, Risk taker, benar. Tapi kalau kita yang takut dengan resiko atau yang ya biasa-biasa aja dengan resiko, ada juga produk di pasar modal yang namanya obligasi atau reksadana Pak, yang resikonya lebih kecil dibandingkan dengan saham. Tentu keuntungannya juga akan lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah jangka waktunya Pak. Jadi kebanyakan investor ini tidak membuat jangka waktu yang tepat. Makanya kalau kita mau investasi saham, kita harus tetapkan dulu Pak, investasi ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, memang kita sarankan investasinya untuk jangka panjang, seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah money management Pak. Memang kita harus bisa mengelola dana kita agar bisa berkembang, seperti itu gitu ya. Kemudian yang keempat yang harus kita ketahui adalah penggunaan aplikasinya Pak. Karena memang saat ini Pak Widodo, untuk jual beli saham itu kan sudah online Pak. Nah, jadi kita yang ingin investasi di pasar modal, minimal ya harus tahu lah bagaimana cara jual beli menggunakan aplikasi di Android, di laptop, kemudian di komputer dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak, beberapa hal yang sangat dasar yang harus diketahui oleh investor pemula Pak untuk investasi di saham. Itu teknik-teknik dasarnya paling tidak bisa bertransaksi secara online, itu yang awal teknik dasarnya. Kemudian saham apa yang panduannya ada nggak? Saham perusahaan mana yang harus saya beli? Misalnya saya ingin menginvestasikan dalam bentuk saham. Benar, jadi memang saat ini sangat banyak sekali Pak Widodo pilihan-pilihan saham yang ada di Bursa Efek, ada 720 saham nih Pak. Kan pastinya investor pemula ini masih bingung ya, kok banyak banget pilihan saham, jadi saham mana yang perlu saya pilih. Jadi di saham ini ada juga yang namanya analisis Pak. Jadi memang kita sangat mengharapkan investor pemula atau investor awam ini untuk mempelajari analisis saham, baik secara fundamental maupun teknikal, di mana nantinya analisis ini akan membantu mereka untuk memilih saham apa yang bagus dan layak untuk diinvestasikan. Nah, kalau dari Bursa Efek Indonesia sendiri Pak, kita ada menyiapkan 37 indeks nih Pak Widodo, yang bisa dipilih oleh investor awam gitu ya. Mungkin saya senangnya dengan saham-saham yang mungkin memberikan keuntungan yang maksimal atau membagikan dividen. Kan salah satu keuntungan saham itu kan dividen ya Pak ya, laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kita siapkan satu indeks namanya IDX High Dividend 20 Pak. Nah, jadi nanti masyarakat awam itu bisa memilih satu dari 20 saham yang kita siapkan. Itulah 20 saham yang memberikan dividen setiap tahunnya yang nilainya juga lebih tinggi dibandingkan dengan saham yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin saya senang dengan saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang laporan keuangannya bagus. Kita ada LQ45 Pak. Kita ada indeks IDX 30. Jadi kita pilih 45 saham terbaik atau 30 saham terbaik dari 700 saham yang ada dari sisi fundamental atau laporan keuangannya. Seperti itu Pak. Jadi bisa dikatakan dari Bursa Efek Indonesia ini sudah memberi jalan. Kalau mau aman ini loh daftarnya. Kalau yang aman ini
Cuman biasanya kalau yang aman itu katakan tingkat risikonya kecil, cuman keuntungannya kecil juga ya. Ya, seperti itu. Tapi memang tidak semuanya seperti itu, Pak. Ada juga memang yang keuntungannya juga lumayan, tetapi memang ingat bahwa high risk, high return, Pak. Gitu ya, risikonya tinggi, biasanya tingkat pengembaliannya atau keuntungannya juga tinggi. Seperti itu. Untuk di Lampung sendiri sudah ada berapa tuh pemain saham di ini kalau dikatakan dari segi jumlah pemain saham sudah ada berapa saat ini? Ya, mungkin kalau kita sebutnya investor ya Pak ya. Nah, kalau investor saham di Lampung ini alhamdulillah terus mengalami perkembangan Pak. Walaupun dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung yang 9 juta masih sangat kecil, saat ini jumlah investor saham kita di angka 29.000 Pak. 29.000 orang investor saham, itu untuk saham. Kalau untuk pasar modal termasuk reksadana, obligasi, itu ada sekitar 82.000 investor Pak. Ya. Dari range usianya berapa itu 29 itu? Sebagian besar apakah masih pemula atau mahasiswa atau usia berapa gitu? Baik Pak Widodo, jadi memang menarik ya Pak kalau kita berbicara tentang usia, karena memang tahun 2020 dan 2021 ini kita sebutnya adalah tahun kebangkitannya investor milenial Pak. Kenapa? Karena memang jumlah investor kita yang bertambah itu adalah kalangan-kalangan milenial. Saat ini ada sekitar 30% nih Pak, dari investor yang ada di Lampung itu usia milenial, jadi di bawah 30 tahun. Kemudian 30 sampai 50 tahun itu 50%, kemudian di atas 50 tahun itu sekitar 20% Pak. Jadi memang sangat dikuasai oleh usia-usia muda nih Pak Widodo. Luar biasa ya anak-anak muda di Lampung ini sebetulnya ya. Benar Pak. Hanya mereka kadang-kadang memang jarang muncul di permukaan bahwa mereka adalah investor. Iya, benar-benar. Tapi kalau di Lampung kita sudah ada komunitas kok Pak Widodo. Jadi kita akan buat komunitas di mana isinya adalah para investor-investor muda Pak. Nah biasanya mereka ngopi-ngopi bareng, bahas-bahas saham gitu Pak. Nah kemudian belajar bareng juga Pak. Nah nanti kita akan dampingi bersama dengan perusahaan sekuritas jika ada yang ditanyakan seperti itu Pak. Jadi anak-anak muda sekarang ini bukan hanya berurusan dengan pacaran, cinta, sudah mainnya udah investor ya. Benar Pak, sudah bahas saham Pak. Sudah Ya, bahas di saham. kampus, bahkan kalaupun pacaran bahasnya saham juga Pak gitu. Baik Pak Andi, nah, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi diskusi usai jeda berikut ini.